Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Tentu qadarullah, atas kehendak Allah pun juga pandemi ini sendiri hadir di tengah-tengah kita. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh wilayah penjuru dunia yang kemudian juga merasakan dampak akibat positif negatifnya. Begitu banyak keluarga, kerabat, rekan yang kemudian juga kehilangan, ya, yang kemudian hari ini masih membawa duka, tapi di satu sisi lain juga kecanggihan, kemajuan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya membawa perubahan ini juga dirasakan bersamaan dengan perasaan suka maupun juga perasaan duka itu tadi. Di tengah-tengah pasca pandemi ini sendiri kan istilahnya kalau orang Banjar mengenalnya baatur baasa gitu ya Bu ya. Oh iya, benar. Atau istilah yang kemudian juga hari ini begitu banyak mengatur ulang settingan di dalam sebuah kehidupan, dalam pembiasaan, dalam kebiasaan, dalam sosialisasi, dalam komunikasi dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya dampak ini sendiri membawa pengaruh positif Bu? Terlebih mungkin di luar dari yang kita sudah tahu, yang duka tadi istilahnya juga menyelimuti di dalam keluarga masing-masing. Ya, tadi kita sudah bicara kesehatan, ya kan, PR apa. Nah, kemudian kita juga mengingat bahwa selama pandemi itu pembelajaran itu dilaksanakan, ada yang pakai WA, ya kan, ada kalau sekolah-sekolah sudah bagus tuh guru-gurunya bisa pakai Zoom, tidak hanya atau e-learning ya Bu ya. Pakai e-learning. Misalnya tadi kelas 1 itu Maret ya, April 1 Maret itu sudah mulai pandemi kan. Anak-anak sudah mulai di rumah. Nah, tapi semester sebelumnya, semester ganjil mereka sudah pernah merasakan sekolah. Yang kasihan itu ketika dia masuk sekolah pada mulai Juli 2020 ya. 2020. Masuk sekolah, terdaftar sebagai siswa tapi dia nggak pernah pergi sekolah. Ya kan? Baju beli, ya kan, tapi nggak pakai. Ya, nah, 2020, 2021 tuh sebagian sekolah sebagai 2019 atau 2020? 2020. 2021 sebagian sudah mulai sekolah. Nah, anak-anak yang kemudian katakanlah mereka kelas 1 yang seharusnya belajar membaca, menulis, berhitung pada tahun 2020 itu kemudian masuk sekolah tahun 2021, 1 tahun mereka tidak sekolah, seharusnya mereka belajar calistung itu, ketika masuk kelas 2 mereka harus belajar bahasa Indonesia, ya kan, PKN, SPDP, nah itu sementara dia tidak bisa membaca. Nah, itu juga menjadi kendala bagi. Nah, sekarang kalau begitu orang tua bisa apa? Ya kan, itu dari sisi orang tuanya. Ya orang tua mau tidak mau harus kemudian aktif ya. Ya nggak sanggup ngajarin kan, ada kakaknya, ya kan, ada ponakan, itu mungkin kita bisa minta tolong. Atau bisa minta tolong gurunya untuk menyisihkan waktu untuk memberikan pelajaran tambahan. Itu pada sisi kalau siswa ya. Yang mahasiswa ini yang sering terjadi kemudian pada masa pandemi adalah pada saat pandemi mereka kuliahnya kan online. Asal hidupkan Zoom, kalau kuliah kan rata-rata pakai Zoom ya. Nah, hidupkan Zoom, di situ tutup kamera, udah, atau pasang foto, ya kan, foto. Dosen nggak tentu semua bisa ngelihat, oh dia bergerak atau enggak, gitu kan, kedip mata apa enggak. Nah, tutup kamera, lalu kemudian ya sudah, tidak tahu tuh apa yang dia kerjakan, apakah kemudian sambil makan atau tidur, kita nggak tahu. Nah, pasca pandemi, tradisi itu, kebiasaan itu kemudian masih terbawa. Ya kan, pas jam sekolah ngantuk, karena malam kan TikTok, ya kan, apalagi tuh Mobile Legend, Roblox, sampai tengah malam, pagi-pagi udah ngantuk, masih kan sekolah, akhirnya tertidur. Yang kuliah kemudian
pagi masih ngantuk, terlewat waktu kuliah. Nah, jadi di situ mungkin pasca pandemi untuk menjembatani masa-masa transisi ini, saya kira memang orang tua harus ekstra lah ya. Yang punya anak kuliah, mintalah jadwal. Kamu kuliah jam berapa nak besok? Jam ini mah jam 7.30. Oke, mama bangunin ya jam 6.30. Jam 6 lah. Atau jam 5.30 sembahyang. Ya kan, sembahyang subuh, habis itu baru siap kuliah. Nah, jadi memang, tapi kan kuliahnya jauh, kos di Banjarmasin. Ya kan bisa telepon. Ya, cuman anaknya juga harus sadar lah, mahasiswanya juga harus sadar. Habis ditelepon, nak kuliah, iya mas sudah bangun, bisa taruh tidur lagi. Tapi mamanya mungkin harus lebih rajin ya, lebih rajin. Nanti setengah jam bangunin lagi, bangun, oh iya mas tertidur. Saya pikir harus, nah di situ saya pikir peran orang tua ini dalam arti tidak mesti harus mama abahnya kan, bisa aja kemudian kalau dia tidak punya orang tua ya omnya kah, acilnya kah, julaknya kah, atau kainininya kah. Nah jadi di satu pihak orang tua, keluarga itu tetap harus ya ekstra lah usaha. Kemudian di sisi lain yang kemudian juga mahasiswa atau siswanya itu sendiri juga memiliki kesadaran gitu ya, untuk kemudian juga belajar dan memang jangan terlena istilahnya dengan keadaan yang cukup mungkin menggembirakan bagi sebagian karena di rumah saja tanpa ada aktivitas belajar yang harus ketemu guru, ketemu dosen atau ketemu mahasiswa lainnya. Tapi di satu sisi lain juga jangan lupa akan tujuan utama ya ini belajar dan kuliah atau sekolah itu tadi untuk betul-betul mencari ilmunya, bukan mencari selesai dan ijazahnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, Bu, apabila tadi disebutkan bahwa anak SD yang cukup terkendala dengan calistung dan lain sebagainya, sedikit mungkin di luar dari bahasan atau konteks pandemi, Bu. Banyak orang tua yang cukup dibuat repot karena saya ingin minta tanggapannya saja dari Ibu Ina bahwa di kelas 1 itu sudah harus bisa calistung, Bu. Sedangkan bagi sebagian anak kesiapannya ini kan berbeda-beda. Ada yang istilahnya juga dalam hal usia ini walaupun sudah ada anjuran 7 tahun untuk sekolah atau 6 tahun kurang 6 tahun kurang 7 gitu ya, Bu ya, untuk bisa sekolah SD, tapi di satu sisi lain tidak semua anak istilahnya siap untuk calistung. Mereka dituntut berbeda sekali dengan zaman dulu yang betul-betul ini budi atau hal-hal yang seperti itu yang betul-betul diajarkan. Tapi kalau sekarang karena kurikulum yang kemudian juga cukup banyak dan keterkejaran itu sendiri dirasa tidak sempat lagi untuk mengajarkan calistung itu tadi, berbeda dengan negara-negara lain. Yang salah itu sebenarnya sistemnya atau kurikulumnya atau gurunya atau seperti apa sebenarnya, Bu, melihat dengan fenomena yang terjadi hari ini? Kalau bicara sisi psikologi itu sebenarnya anak itu seharusnya diajarkan calistung itu kan kelas 1. Jadi ketika dia sudah siap, karena TK itu adalah masa dia bermain. Cuman memang masalahnya adalah ketika dia masuk kelas 1 dia sudah harus baca, ya kan? Dia sudah harus berhitung, walaupun itu pakai simbol aja sih, 1 ditambah 1 itu kita bisa pakai anu. Tapi kalau yang pelajaran jilid 1A, ya kan bahasa Indonesia, kompetensi A, kompetensi B gitu kan, Ibu. Iya, nah itu ya memang agak dilematis ya. Di satu sisi anak kelas 1 itu harus mulai membaca, tapi sebenarnya dia harusnya belajar calistung itu pada kelas 1. Nah itulah kemudian di TK biasanya anak-anak sudah mulai diajarkan membaca calistung itu. Ya plus minus ada bagusnya karena anak akan lebih cepat menyerap pengetahuan ya, belajar. Tapi di sisi lain tidak merata kesiapannya itu. Ya, tapi saya pikir juga perlulah penelitian ya, mungkin apakah anak-anak itu yang siap, dia sudah bisa membaca, berhitung dan menulis di kelas 1, ketika masuk kelas 1 itu kemudian memang prestasinya lebih bagus atau tidak.
dan kemudian bagaimana mengatasi kendala anak-anak yang belum bisa. Saya belum tahu itu adakah hasil penelitian tentang itu. Cuman biasanya pada sekolah-sekolah tertentu jika dia tidak bisa membaca di kelas 1, kemudian ada kelas pengayaan, Pak. Jadi istilahnya dengan kondisi hari ini keresahan itu tadi memang betul-betul dirasakan oleh sebagian dari para orang tua, tapi juga di sisi lain memang tidak bukan karena kurikulum yang kemudian juga hadir begitu ya Bu ya. Untuk setidaknya mungkin peran dari orang tua juga mulai mengenalkan buku atau literasi sejak dini, bahkan sebelum sekolah, yang kemudian juga mengenalkan akan buku cerita, buku dongeng untuk bisa menjadi langkah awal bagi mereka akan mencintai dan mengenal akan buku yang bisa menjadi sumber referensi literasi itu tadi. Kita nanti kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua.